nasib dan rejeki Minggu Pahing. Usia 6-12 tahun, keberuntungan Anda cukup bagus, karena rejeki masih diikutkan kepada orang tua, keadaan pun mengikuti nasib orang tua. Saat itu perekonomian orang tuamu pas-pasan, tapi keberuntunganmu cukup bagus, ada keinginan yang terkabul, dan ada pula yang tidak. Hal-hal penting diprioritaskan oleh orang tuamu. Usia 13-18 tahun, antara pra-remaja dan remaja, nasibmu sungguh buruk. Kamu lebih kecewa jika melihat nasib temanmu yang lebih beruntung. Hidup Anda di usia ini harus sesederhana mungkin, karena ekonomi orang tua yang pas-pasan, sehingga keinginan demi keinginan Anda tidak pernah terpenuhi. Tak perlu menyesal, karena hari-hari masih panjang. Jadikan situasi hidup yang mengkhawatirkan ini sebagai latihan jiwa. Nanti kamu akan menjadi orang yang tangguh. Jangan bergaul dengan teman yang lebih kaya. Temukan teman yang memiliki nasib yang sama. Dalam situasi sepintas Anda tidak perlu minder. Anda harus percaya pada diri sendiri, bahwa setiap orang punya kemampuan untuk mencapai rasa percaya diri. Usahakan rajin belajar dan rajin bekerja. Usia 19-24 tahun, di usia tersebut, mungkin Anda masih bersekolah atau kuliah, dan itu bisa saja berhasil. Menurut kitab primbon nasib Anda sungguh beruntung. Jika kamu masih bersekolah atau kuliah maka tidak menutup kemungkinan kamu akan selalu bahagia. Bahagia bisa jadi karena diterima di masyarakat atau mudahnya mencari pasangan dalam pacaran. Jika Anda sudah bekerja, pasti di usia ini Anda akan menemukan kesuksesan. Pendapatan tidak menjadi masalah. Jika Anda pintar mengatur keuangan, maka Anda pasti punya tabungan. Gunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi masa depan Anda. Usia 25-30 tahun. Nasib dan rejeki Anda masih sama seperti 5 tahun lalu. Segala pekerjaan yang Anda lakukan selalu mendatangkan keuntungan. Ada banyak cara untuk mendapatkan uang. Masalah dalam hidup jarang terjadi. Kegagalan hampir tidak ada. Kesehatan dalam kondisi baik. Cinta juga harmonis. Namun hati-hati, karena godaan dari luar bisa merusak hubungan cinta Anda dengan orang yang Anda cinta. Usia 31-35 tahun, nasib Anda di usia ini mengalami penurunan yang sangat mencolok. Jika Anda keroboh dalam berusaha atau membangun hubungan dengan orang lain, maka Anda akan menemui kegagalan. Di saat kritis seperti ini, Anda perlu melakukan refleksi diri. Berhati-hatilah dalam bertindak, jadikan kegagalan sebagai pelajaran, agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Manusia tidak harus selalu sukses. Namun ada kalanya ia berada pada posisi terbawah. Dan kegagalan harus dijadikan pelajaran. Jika bisa menahan, maka semuanya bisa diatasi. Usia 37-42 tahun. Nasib Anda sepertinya kembali baik, keberuntungan berubah total menjadi mulus. Usaha Anda selalu berhasil. Jika Anda seorang perwira, maka ada peningkatan untuk karir Anda. Jagalah kepercayaan orang lain pada Anda. Jangan pernah berbohong dan menipu. Hindari aji mumpun. Keinginan logis dapat dicapai dengan mudah. Jangan lihat orang yang lebih kaya. Jangan selalu menilai segala sesuatu dengan uang. Anda perlu sering berkunjung dan berteman dengan orang lain. Usia 43-48 tahun. Nasib dan rejeki pada usia ini tetap tidak berubah. Sangat senang. Ada perbaikan terus-menerus. Oleh karena itu, manfaatkanlah nikmat dari Allah. Ambil sebagian untuk membantu orang miskin. Jangan keras kepala terhadap orang lain. Kamu harus bersikap baik kepada tetanggamu jika ingin rezekimu tetap lancar. Cobalah untuk jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran akan mendatangkan keberuntungan yang lebih besar. Jangan berpuas diri dengan kekayaan yang Anda miliki, karena dapat menghancurkan hidup Anda. Jangan menyombongkan kedudukan dan pangkatmu di hadapan rakyat kecil. Usia 49-54 tahun, keberuntungan dan rezeki Anda memang menurun, namun tidak terlalu mencolok. Anda mungkin tidak merasakan perubahan pada nasib dan rezeki Anda. Penerimaan masih relatif baik. Jika Anda seorang pengusaha, maka usaha Anda hanya sedikit terpengaruh. Jika Anda seorang karyawan, maka tidak ada kenaikan gaji dan pangkat. Masalah sering kali muncul, baik dengan keluarga atau sesama teman kantor. Di usia ini, jangan mudah menyerahkan dana atau modal untuk usaha yang kurang jelas hasilnya. Berhati-hatilah jika Anda bekerja dengan orang lain dalam usaha patungan. Usia 55-60
sampai 60 tahun, setelah mengalami sedikit penurunan pada 6 tahun lalu. Kini rejeki Anda kembali lancar. Usia memang terbilang tua, namun semangat untuk mencari nafkah tidak kendur. Anda menemukan berbagai cara untuk mempertahankan hidup. Jalan meraup untung sepertinya terbuka mulus. Maka dari itu di usia ini nasibmu sungguh beruntung, tidak perlu khawatir tentang kesehatan, ada kelainan penyakit, namun sifatnya ringan. Rajinlah menjaga kesehatan, hubungan dengan keluarga, dan anak harus tetap harmonis. Usia keberuntungan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Usia 61-66 tahun. Nasib dan rejeki Anda di usia ini sedang menurun, penurunannya sangat tajam, jauh berbeda dengan 6 tahun lalu. Di usia ini, kamu sudah cukup tua, jaga kesehatan. Karena suatu saat Anda bisa terkena stroke atau kelumpuhan akibat tekanan darah tinggi. Kebutuhan hidup pun tidak menjadi masalah. Hanya saja karena masalah anak yang sedikit mengganggu ketenanganmu. Usia 67-72 tahun, nasib Anda lebih baik dibandingkan pada usia 61-66 tahun. Ada sedikit perbaikan. Masalah yang Anda hadapi agak berkurang. Kesehatan mulai membaik. Kalaupun Anda mempunyai anak, maka mereka mulai memperhatikan kondisi Anda yang sudah memasuki usia senja ini. Yang penting berusahalah menenangkan pikiran. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan banyak berdoa. Usia 73-78 tahun, meski usia Anda sudah sangat tua, namun keberuntungan relatif baik. Anda sangat beruntung di usia tua ini. Memang benar Anda tak kuat bekerja. Namun rejeki datang tak terduga, hampir semua keinginan bisa tercapai, kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Usia 79-84 tahun, nasib Anda sedang berada di puncak keberuntungan. Nasib baik meski sudah tak kuat lagi mencari nafkah. Ini mungkin pengaruh ekonomi dari anak-anak Anda yang sudah mapan dan sangat memperhatikan keadaan Anda. Nampaknya hidupmu di usia senja ini menyenangkan. Maka dari itu, hendaknya bersyukur, banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Usia 85-90 tahun, menurut Primbon, rejeki sepertinya sedang menurun, keadaannya lebih buruk dibandingkan saat Anda berusia 79-84 tahun. Ini wajar dan merupakan suratan takdir. Kegagalan masih ada, masalah yang muncul sempat mengganggu ketenangan Anda. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dulur terus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan. Lancar dalam setiap pekerjaan. Tercapai semua cita-cita dan keinginan. Berkah dalam kehidupan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.